Bapak dapat satu kepuasan batin. Ini dulu Pak. Bapak sehat pulang. Enten apa? Pengen datang lagi tuh Pak. Inilah yang perlu kita galakkan. Kalau di ritual kita nggak jalankan, orang tidak melihat, who knows, we have the Borobudur there. Sekarang ini kan sedang muncul politik identitas. Sesama kelompok agama itu saling mengkafirkan, mencaci, mensatkan yang lain. Gitu. Padahal ini kan spiritualitas yang lintas ya. Kalau tidak tepat sosialisasinya, komunikasinya, nanti kita lelah menghadapi itu. Sekarang teknisnya gimana Mas kira-kira? Ya, sebetulnya ini perlu ada dukungan dari pemerintah selalu, blessing. Nah, sekarang kan Menteri Agama sudah menyatakan bahwa akan mengizinkan para umat Buddha beribadah, ya kan? Jadi ini sudah satu kemajuan. Tapi tentunya akan lebih baik lagi apabila ini di-endorse oleh Presiden. Nah, saya mengatakan ke Pak Hansen dan teman-teman Buddha yang lain, kalau ingin Presiden terlibat, itu harus ada satu benefit untuk seluruh rakyat Indonesia. Baru Presiden akan mau terlibat. Nah, apa yang bisa dilaksanakan? Yaitu umat Buddha di Indonesia ini bersatu, mendukung program pemerintah untuk membuat Borobudur ini menjadi satu destinasi yang untuk mensejahterakan rakyat. Itu pasti keinginan Presiden, pemerintah adalah bagaimana rakyat di sekeliling Borobudur, apalagi Jawa Tengah dan pengaruh ke Indonesia, itu menjadi sejahtera. Nah, kalau ini dibuat sebagai program, dikomunikasikan dengan baik, siapa yang tidak akan mendukung? Dan itu satu plus point buat Presidennya, bahwa ternyata sekarang dengan Menteri Agama yang baru menyatakan hal ini, ternyata seluruh umat Buddha bersatu padu demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, tadi sudah ada 17 desa-desa yang bisa dibantu lebih lanjut. Nah, kemudian dari dulu cita-citanya kan di Borobudur itu menjadi kota baru di sekitar Borobudur. Itu cita-citanya Gus Dur atau Gus Dur yang meramalkan. Beliau kan umur 19 tahun sekolah di pesantren Tegalrejo di Magelang. Sudah meramalkan bahwa nanti akan jadi kota baru. Nah, kota baru ini belum didesain kan. Sekarang ada badan otorita yang katanya mendapat dana 3 triliun rupiah dari pemerintah. Mungkin lebih ke infrastruktur. Nah, kalau ini kemudian dibuat master plan yang benar, dibentuk badan otorita ini untuk mengelola, maka ini akan betul-betul terlaksanalah tempat ini menjadi tempat-tempat yang selain buat meditasi, mungkin wellness center, dan program Pak Jokowi untuk Indonesia Sehat itu bisa dimulai di sekitar Borobudur. Sebab yang penting itu kan sehat batinnya. Ya. Jadi kalau di sini kita batinnya sehat, badan sehat, jadi itulah Indonesia Sehat, preventive medicine atau imunitas ditingkatkan. Jadi kita jangan hanya mikirin bikin rumah sakit aja. Kenapa nggak bikin rumah sehat? Nah, rumah sehat di mana? Kampung sehat ya. Kampung sehat. Kenapa nggak di sekitar Borobudur untuk sebagai permulaan? Ini aja jadi ikon baru. Karena sehat yang penting itu sehat jiwanya. Ya kan? Kalau sehat jiwanya pasti sehat badannya. Ya kan? Kalau sehat badannya tapi jiwanya nggak sehat, gampang sakit. Ya kan? Gampang sakit. Nah, inilah yang satu hal mungkin untuk mengkomunikasikan apa sih benefitnya. Keuntungannya buat masyarakat Indonesia itu apa? Kalau ini bisa diterjemahkan, didefinisi dengan baik dalam satu program, pasti Presiden mendukung. Begitu Presiden mendukung, ya udah semuanya jadi lebih smooth lah. Karena semua aparat pemerintah akan segera mendukung. Seperti halnya kalau satu tempat jadi kawasan ekonomi khusus,
itu udah bupati, gubernur, menteri-menteri semua itu mendukung untuk infrastrukturnya terjadi. Nah ini kira-kira Mas Umar, komunikasi ini. Nah, saya nambahkan dikit ya Mas Hansen ya. Saya Mas Dar itu udah lama diskusi ini. Satu, Borobudur itu kan monumen yang besar, tapi tidak punya downtown kota. Mana kota Borobudur? Kalau itu dibuat, tapi didesain yang integrated, kan cantik. Mana kota Borobudur? Dibuat aja, misalnya pusat. Jadi ketika orang beli souvenir itu tidak dalam wilayah itu, tapi diajaknya ke downtownnya misalnya kan. Jadi kan rapi. Yang berikutnya lagi, kalau orang ke Borobudur, saya pernah survei kecil-kecilan, cukup sekali seumur hidup kok. Pernah sudah. Nah, tapi mengapa orang berulang kali ke Paris, ke Bali, ke Jogja? Ada lifestyle. Jadi ada cultural tour, ada wisata kuliner, wisata budaya. Nah, Magelang itu kota yang unik sekali. Kota dikelilingi 6 gunung. Kotanya indah sekali. Kalau itu diintegrasikan, dan kami sudah punya marketnya, konsepnya. Kalau ini bisa dikerjasamakan, direalisasi, itu dampaknya luar biasa. Inilah dasar yang kita buat. Jadi mari kita kembalikan kepada roh dasar bangunan ini apa sih? Jangan kita salahkan, kita menyimpang gitu loh Pak. Roh dasar bangunan ini adalah apa? Tempat ritual. Sorry Pak, itu dulu ya Pak ya. Dibangun untuk tempat itu. Mari kita roh dasar ini kita juga sama-sama kita semua ya, tempat ini kita jadikan ritual. And then apa? Tentu jangan arti kata sempit ya Pak ya. Ini harus arti kata luas. Tidak heran Pak, orang akan datang berkali-kali. Hari Uposata itu dari Singapura, dari Malaysia akan khusus datang nanti Pak. Itu loh. Enggak. Jadi mereka akan tidak datang nanti ada something wrong. Iya. Kalau sekedar melihat bangunan sekali kan cukup seumur hidup ya. Cukup sekali, buat apa? Ya, tapi kalau ada kegiatan kultural, ritual itu nanti ada. Bapak datang ke satu tempat, mengapa Bapak datang lagi? Tentu seperti kata Pak Darmono tadi, Bapak dapat satu kepuasan batin. Ini dulu Pak, Bapak sehat pulang, and then apa? Pengen datang lagi tuh Pak. Inilah yang perlu kita galakkan Pak. Ini sudah pasti bisa Pak. Makanya program ini ke depan kita sudah melihat, kita buru-buru kita jalankan. Waktu jangan tunggu lagi. Nanti kita takut lagi 2-3 tahun presiden ganti lagi, menteri ganti lagi, kebijaksanaan ganti lagi. Makanya Pak, kesempatan ini kita harus jalankan. Organisasi Mas Jansen punya itu, panduan bimbingan-bimbingan untuk itu dan juga sosialisasi. Jadi Pak, saya berucap syukur sekali bahwa selama puluhan tahun ya pergaulan saya banyak bergaul di mana-mana. Sebenarnya tahun lalu Pak, ini semua biaya saya sendiri loh Pak. Kecil masih oke Pak. Tahun lalu saya sudah udah atur 15 negara maksimum 30 orang Pak. Oke? Yang penting mereka bayar tiket sampai Jakarta saja. Itu loh Pak. Untuk melaksanakan ke ini pilgrimage Borobudur ini. Nah, itu loh Pak. Sampai begitu, tapi kena pandemi. Jadi Pak, kita sudah ada sebenarnya. Jadi saya tidak sama dengan yang lain, lebih banyak tulis-tulis. Kalau Mandarin bilang sang tanpin, selalu di atas kertas, perang di atas kertas Pak. Kalau saya langsung turun lapangan, go. Jadi ke depan ini Pak, dan saya sudah langsung informasikan ke Thailand ya, di bagian luar negeri untuk Waisak United Nation PBB loh Pak ya, itu elegan sekali Pak, yang biasa dihadiri tiap tahun 112-113 negara itu loh Pak. Dari luar negeri bisa 1.500 orang, dari lokal sih semua berduyun-duyun akan datang. Mengapa? Karena ini adalah Waisak untuk education. Itu Pak. Jadi siapa aja boleh bergabung. Akan tetapi harus orang yang educated. Itu Pak. Nah, nanti semua akan memberikan satu seminar ya tentang pendidikan, tentang kedamaian, tentang lingkungan.
tentang harmonisasi. Nah, dalam 2-3 hari itu yang dilakukan. Jadi Kita ini jangan menarik lepas ini. lagi, Pak. Kalau dibilang Buddha itu kan eksklusif keagamaan. Tapi ketika dikaitkan dengan United Nations itu kan extended. Jadi ini jadi peradaban, pendidikan, lingkungan hidup ya. Jadi tidak semata bahwa ini acara keagamaan ansih, tidak ya. Tidak, Pak. Nah yang begini-begini kan penting disampaikan. Sebenarnya Pak, ini tergantung persepsi ya. Kalau seperti saya, ya saya bilang saya agama Buddha. Kalau kenyataan, Bapak boleh bilang itu Buddhist is a teaching, ajaran saja, bukan sebuah agama gitu loh Pak. Justru kesempatan ini, ya, di praktek inilah yang kita nyatakan. Makanya kita harus sebutkan, ya, kegiatan-kegiatan ini semua. Cikal bakal ya ini ritual dulu. Kalau di ritual kita nggak jalankan, orang tidak melihat, who knows, we have the Borobudur there. Siapa tahu Gunung Tidar, saya terus terang kenal Pak Darmono baru tahu ada Gunung Tidar. Tidar Heritage baru tahu, saya masih tanya apa itu. Nah, itulah Pak. Tapi punya tanah Jawa. nah, punya tanah Jawa yang dilihat dari langit, ya, Pak, terang ya, khusus di sini terang lagi. Itu betul loh Pak. Luar biasa Pak. Ini saatnya Pak. Apa yang Bapak ceritakan itu? Iya, saya rasa menarik sekali ya. Saya akan simpulkan ya beberapa buat catatan. Satu, bahwa penting tadi Borobudur ini punya potensi ekonomi, spiritualitas, education, lebih-lebih dikaitkan dengan United Nations. Yes. Kedua, budaya itu teaching kan, Ya. pencerahan batin, filosofi, psikologi untuk pencerahan batin. Artinya memungkinkan non Buddhis pun bisa partisipasi. Partisipasi. Nah berikutnya lagi ini juga dikaitkan dengan program pemerintah daerah setempat yang selama ini tanda kutip kan idle ya, potensi begitu besar tapi kurang dimanfaatkan. Yang berikutnya ini penting sekali kita untuk mengapresiasi keputusan pemerintah Sikyum Dragama ya. Indonesia ini sekarang kan dengan adanya pandemi itu menghadapi satu bahaya akan resesi ekonomi. Nah, yang kita harapkan yang segera bisa membangkitkan ekonomi kita akan melalui pariwisata. Ya. Sebab tanpa transportasi itu bergerak lagi, kapal terbang aktif lagi dari luar negeri kemari, maka kita ini dari globalisasi menjadi saat ini terlalu sendirian, ya, berdikari. Mungkin bisa menuju regionalisasi dulu, baru kembali ke globalisasi lagi. Nah, regionalisasi itu semua di Asia Tenggara ini, itu penduduk Budanya, umat Budanya cukup besar ya, di Asia Tenggara. Sebab ada Kamboja, Thailand, Vietnam ya. Ini kan banyak orang dan relatif tidak jauh. Maka kalau kita ini fokuskan dulu Borobudur sebagai pariwisata religi, itu akan mempercepat pemulihan ekonomi kita. Dan itu selalu bisa, kalau begini kan charter flight juga bisa. Satu pesawat penuh untuk beribadah. Nah, kalau beribadah ini dibuat menjadi 2 kali sebulan, tanggal 1 dan 15 kalender lunar, maka ini dampaknya luar biasa. Karena datang tanggal 1, masa nginep di Indonesia cuma semalam? Paling nggak kan seminggu. Ya. Tanggal 15 datang seminggu lagi. Berarti jumlah wisatawan yang ke Borobudur dari luar negeri itu akan meningkat signifikan. Belum lagi tentu orang-orang Buddha di Indonesia sendiri juga biasanya langsung ikut, ya kan? Ya. Sehingga pesawat dari Bali, pesawat dari Medan yang relatif banyak orang Buddhanya itu akan juga datang ke Borobudur. Dan sesudah orang mulai paham bahwa ini itu sebetulnya adalah meditasi, teaching yang membuat kita damai, yang kita membuat perasaan ini selamat itu ya. Sebab sekarang itu kita asuransinya apa sih? Ada COVID ini kan, ya kan? Kan cari keselamatan.
Dan begitu merasa damai, merasa asuransinya ternyata dengan meditasi itu kita jadi tenang dan tidak takut terhadap wakau COVID ini, makanya dengan sendirinya kan akan tumbuh pariwisata yang sifatnya lebih universal, tidak hanya untuk orang Buddha saja. Ya. Sebab tadi yang Pak Hansen katakan sangat menarik, bahwa kalau Borobudur itu kemudian menjadi tempat orang mencari kesehatan, dan kemudian pasti pertumbuhan hotel jumlahnya banyak, timbullah tempat-tempat wellness center, detox dan segala macam. Jadi ini saya kira patutlah untuk kita bersama-sama mendukung dengan serius, Mas. Ya. Oke. Ada kata akhir, Mas Hansen, yang ingin saya sampaikan? Sebelum saya akhiri. Terima kasih Pak. Ini kesempatan yang luar biasa. Hari ini kalau boleh kata dalam hati, unek-unek saya ini keluar nih Pak. Selama ini banyak terpendam. Jadi sangat bersyukur sekali. Target kita 2022 Pak. Ya, kita jangan lagi sia-siakan waktu ini, walaupun masa pandemi. Mari kita kerjakan. Mudah-mudahan 2022 kita bisa selenggarakan Waisak PBB dan negara kita akan dilirik dan akan dijadikan contoh how a Muslim population biggest country bisa selenggarakan international United Nation Waisak Day Pak. Itu luar biasa Pak. Akan bangga sekali Pak. Jadi gini, selama ini dunia akan melirik ke Bali untuk mendapatkan kesehatan, kesenangan alami, natural. Ya. Nah, sekarang kita ciptakan di Borobudur dunia ke situ lebih pada spiritual, intelektual, psychological. Yes. Kedamaian. Daya tariknya. Itu kan jadi menarik sekali. Menarik Pak. Dan kepada teman-teman Buddhis terutama, mari peluang ini kita manfaatkan, dan kita pantas terima kasih juga pada Menteri Agama. Syukur seterusnya bisa dikembangkan lagi sampai pada Presiden, sehingga pasca pandemi ini atau pandemi ini memang mengantarkan sebuah kebangkitan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Kita dipaksa masuk 4.0. Nah, siapa tahu ini blessing in disguise, dengan pandemi ini Borobudur kemudian menemukan kejayaan kembali. Gitu. Terima kasih para pemirsa sekalian. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih Anda telah mengikuti program-program kami selama ini, dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan mendatang. Mari bersama-sama memberi sumbangsih bagi negeri kita tercinta.